kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Kesehatan, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, perwakilan dari Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia yang dalam hal ini diwakili oleh Konsul Haji Kedutaan Besar Saudi Arabia untuk Indonesia, yang saya hormati Kepala BPKH dan saya hormati perwakilan dari penerbangan, saya hormati Pak Dirjen PHU Profesor Dr. Hilman Latif dan seluruh dirjen yang hadir, serta tentu yang saya banggakan kawan-kawan media sekalian. Alhamdulillah seluruh fase penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan puncak haji hingga pemulangan. Dari 213.320 kuota, ada 213.275 jamaah haji reguler yang berangkat ke Arab Saudi mulai dari tanggal 12 Mei sampai 11 Juni 2024 yang lalu. Hanya dari sekian banyak itu hanya 45 kuota yang tidak terserap. Kawan-kawan media yang saya hormati dan seluruh masyarakat Indonesia, kami perlu sampaikan bahwa puncak haji di Armusna yang dilakukan tanggal 14 sampai 19 Juni 2024 yang lalu, semua juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, murur sebagai sebuah skema yang kita ikhtiarkan dan ini baru pertama kali dijalankan, berjalan dengan sukses, hingga peristiwa tahun lalu di 2023 di mana Musdalifah itu penuh dan baru bisa dievakuasi jamaah dari Musdalifah ke Mina di pukul 14 kurang lebih, tahun ini tidak terulang. Nah, kawan-kawan media yang saya hormati, dari 21 Juni sampai 22 Juli 2024 ada 212.720 jamaah yang dipulangkan ke tanah air melalui 553 kloter. Hingga akhir operasional ini berlangsung, ada 46 jamaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi. Jamaah yang sakit ini akan terus kami pantau melalui kantor urusan haji di Jeddah, dan selama perawatan jamaah tidak akan dikenakan biaya. Jadi perlu juga kami sampaikan, dan ini tidak terlalu berlebihan saya kira, jika disebut haji 2024 ini sukses dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada sejumlah indikator yang kami formulasikan dengan skema 435. 435 itu 4 perdana di haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan 5 inovasi haji 2024. Saya jelaskan yang pertama, 4 hal yang terkait serba perdana pada haji 2024 ini, yaitu yang pertama, layanan fast track. Ini pertama kali diterapkan pada 3 embarkasi. Selain Bandara Suta, sebagaimana haji tahun lalu, sekarang di tahun 2024 ini jamaah juga menikmati layanan fast track di Adi Sumarmo Solo dan Juanda Surabaya. Dan mulai tahun ini 127.073 jamaah Indonesia atau lebih dari 50% sudah merasakan kenyamanan layanan fast track ini. Ini adalah bukti bagaimana baiknya hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia dan diplomasi yang terus kita jalankan. Yang kedua, pertama kali dalam kuota normal, karena ada juga kuota tambahan, layanan catering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Mekah. Ada total 17.492.983 box didistribusikan dan dinikmati oleh jamaah selama pra-Armusna dan pasca Armusna. Ini belum termasuk lebih dari 5 juta box catering yang disiapkan di Madinah, dan juga belum termasuk layanan konsumsi jamaah selama puncak haji di Armusna. Kemudian yang tiga, pertama juga dalam sejarah Indonesia mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jamaah. Ini bagian dari upaya diplomasi dan tentu kedekatan pembicaraan yang dekat
yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Kemudian yang keempat, pertama juga kebijakan murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Murur yang saya sampaikan tadi di awal juga, itu adalah skema pergerakan jamaah dari Arafah setelah selesai wukuf menuju Musdalifah. Ini hanya melintas tanpa harus turun jamaah, lalu menuju langsung ke Mina. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kepadatan Musdalifah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang. Yang jamaah yang mengikuti skema murur ini ada sekitar 51.899 jamaah. Jadi meski dalam realisasinya kami meyakini lebih dari itu. Itu tadi angka yang tercatat di dalam dokumen kami. Nah, karena skema murur ini pada pukul 7.37 menit waktu Arab Saudi, seluruh jamaah haji di Musdalifah semuanya sudah diberangkatkan ke Mina. Nah, seperti saya sebutkan di awal, pada 2023 yang lalu, dengan jumlah jamaah yang tidak lebih besar dari tahun ini, proses mobilisasi jamaah berlangsung hingga hampir pukul 2 siang. Tepatnya 13.30 waktu Arab Saudi baru bisa dievakuasi. Kemudian yang berikutnya, kedua, 3, pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Tahun ini kami melakukan yang pertama, ekspor bumbu Nusantara. Tahun 2023 yang lalu baru ada 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia catering jamaah haji Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini jumlahnya meningkat cukup signifikan, ada 70 ton bumbu Nusantara yang kita ekspor ke Saudi. Dan tentu potensi ke depan ini akan terbuka lebar karena kebutuhannya menurut hitungan kami mencapai 300 ton. Kemudian yang kedua, pengiriman daging dam, petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dan dari jumlah itu ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Dengan kemasan masing-masing setengah kilogram dan diperkirakan akan menjadi sekitar 15.000 pack. Nah, sementara daging dam lainnya didistribusikan melalui Jam'iyah Khairiyah, ini sebuah lembaga sosial di Mekah. Dan ini menjadi bagian kontribusi penyelenggaraan haji dalam pencegahan stunting. Semoga di tahun yang akan datang jumlahnya bisa terus ditingkatkan. Lalu yang ketiga, tahun ini Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah. Makanan ini didatangkan juga dari Indonesia, total ada sekitar 1,7 juta box yang tahun ini didistribusikan di Mekah dan saat puncak haji di Armusna. Jumlahnya masih ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta box. Makanan siap saji ini tentu memenuhi cita rasa Nusantara. Kemudian skema yang ketiga yaitu 5 inovasi haji tahun 2024. Inovasi pertama yaitu transformasi digital dalam melakukan rekrutmen petugas. Pendaftaran kita buka secara terbuka dan online, CAT untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah. Kemudian inovasi yang kedua, kami juga mendevelop aplikasi kawal haji untuk memberikan ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat secara umum, untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, kawan-kawan sekalian, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani. Kemudian inovasi yang ketiga, safari wukuf lansia non-mandiri dan disabilitas dengan persiapan yang lebih matang baik dari aspek akomodasi, petugas maupun layanan konsumsi. Total tahun ini ada 293 jamaah haji lansia non-mandiri dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah di tengah keterbatasan jamaah.
Kemudian inovasi yang keempat, penggunaan IPS. IPS itu International Patient Summary atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS ini berisikan resume kesehatan jamaah dari sisi demografi, apakah punya alergi atau intoleransi, riwayat pengobatan, penyakit, dan apakah sudah diimunisasi atau divaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur. Kemudian inovasi yang kelima, penyederhanaan proses tunda atau batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jadi jamaah yang sudah terbit visanya, tapi karena satu dan lain hal batal untuk berangkat atau tertunda, diinput oleh tim Kementerian Agama Kabupaten Kota ke Siskohat, melalui Siskohat. Sehingga Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota saja. Ini tentu karena komunikasi yang baik antara pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia. Dan alhamdulillah seluruh tahapan sekarang ini sudah selesai dan saya nyatakan operasional haji 1445 Hijriah 2024 Masehi berakhir. Dalam waktu dekat kita akan segera menggelar evaluasi sekaligus memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi tahun depan. Kita semua tahu Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2025 sama dengan tahun ini sebanyak 221.000. Dan pada awal September 2024 sudah mulai ada pertemuan dan rapat-rapat dengan perusahaan penyedia layanan di Saudi Arabia yang berupa paket akomodasi dan konsumsi. Saya kira dalam kesempatan yang baik ini di depan teman-teman media dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas arahan dan dukungannya sehingga ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih juga perlu kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi 8 DPR RI yang terus memberikan saran dan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan haji di masa-masa yang akan datang. Terima kasih tentu juga harus kami sampaikan kepada jajaran kementerian dan lembaga yang terkait, serta TNI Polri atas kerjasama dan kontribusinya dalam ikut mensukseskan penyelenggaraan haji tahun 2024. Terima kasih, ini juga penting, kami juga harus sampaikan kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia karena atas kerjasamanya yang sangat baik sehingga penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan lancar. Kita juga mengapresiasi atas beragam inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sehingga semua proses haji bisa berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus, rasa terima kasih juga perlu saya sampaikan kepada para petugas haji Indonesia atas dedikasi dan ketulusannya dalam memberikan layanan kepada jamaah. Kepada seluruh jamaah haji Indonesia, kami juga sampaikan terima kasih dan apresiasi karena melaksanakan semua prosesi dengan tertib, sehingga penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar. Semoga seluruh jamaah haji memperoleh haji mabrur, haji mabruroh, dan saya berharap jamaah haji bisa memberikan warna dalam kehidupan yang lebih baik. Kepada jamaah yang wafat, kita semua mendoakan semoga husnul khotimah dan keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Kepada teman-teman media, saya terima kasih semua informasi diberikan kepada masyarakat dengan terang benderang, tidak ada yang disembunyikan, dan alhamdulillah sekarang masyarakat kita juga tahu bagaimana pelaksanaan haji tahun ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan semuanya tidak ada alangan yang cukup berarti. Jika ada kekurangan di sana-sini tentu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.